I have here with me Mr. Brad Maloney, the head coach of the Australia. Bikin kaget. Pelatih Australia U17 langsung gini usai timnas Indonesia menang besar atas Kepulauan Mariana tadi malam. Gelandang timnas Indonesia akhirnya rasakan kemenangan perdana di klubnya. Begini penjelasannya. Jadi kelinci percobaan. Timnas putri Indonesia dipermalukan Belanda dengan skor telak di laga uji coba. Akan jadi penentu. Pelatih Australia U17 langsung ngomong gini, jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Pelatih timnas Australia U17, Brad Maloney mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia U17 akan tampil dengan semangat balas dendam. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu duel paling menarik di kualifikasi ini. Indonesia U17 dan Australia U17 telah memiliki sejarah kompetitif yang cukup ketat. Dan dalam pertemuan terakhir, timnas Indonesia mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan. Hal ini, menurut Maloney, menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia untuk menunjukkan performa terbaik mereka dalam pertandingan mendatang. Dari apa yang kami lihat, Indonesia U17 tampak sangat termotivasi. Mereka pasti ingin membuktikan bahwa mereka bisa bangkit setelah kekalahan sebelumnya. Kami harus siap menghadapi semangat dan determinasi mereka, kata Maloney saat konferensi pers. Maloney juga menyoroti perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia U17 dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah melakukan banyak kemajuan, dan kami tidak bisa menganggap remeh kekuatan mereka. Kami harus bermain dengan serius untuk meraih hasil yang kami inginkan, tambahnya. Di sisi lain, tim nasional U17 Indonesia akan menghadapi timnas U17 Australia pada laga di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait, Minggu 27/10. Timnas U17 Indonesia bertekad memenangkan pertandingan itu. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto menargetkan skuadnya dapat mengalahkan Australia pada laga pamungkas mereka di grup G. Untuk meraih kemenangan itu, Nova sudah menyiapkan beberapa strategi yang dijalankan. Kami mau memenangkan pertandingan itu, ujar Nova. Nova mengatakan ada beberapa strategi yang dijalankan supaya keinginan tersebut dapat terwujud. Satu di antaranya adalah dengan mengistirahatkan 6 pemain andalannya ketika menghadapi Kepulauan Mariana Utara di pertandingan kedua grup G, Jumat 25 Oktober malam di Kuwait. Pada laga itu, Nova cuma menurunkan 5 pemain dari laga versus Kuwait yang dipertahankan, yakni Kapten Putu Apriawan, gelandang Muhammad Zahabi Goli dan Evandra Florasta, bek Daniel Alfredo, serta kiper Dava Al-Ghassemi. Saya menyimpan beberapa pemain yang biasa bermain di starting agar mereka siap menghadapi Australia, tutur Nova. Pertemuan timnas U17 Indonesia dengan Australia pada Minggu 27 Oktober menjadi yang kedua pada 2024 setelah sebelumnya kedua kesebelasan bersua di semifinal Piala AFF U16 2024 Solo. Ketika itu Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 5-3. Akhirnya pecah telur. Tom Hai akhirnya raih kemenangan perdana di Liga Belanda bersama klubnya Almere City tadi malam. Tom Hai ikut terlibat saat Almere City mengalahkan NEC sekaligus memutus kesialan dalam Liga Belanda 2024 sampai 2025. Almere kebagian jatah menjamu NEC pada pekan ke-10 di Yanmar Stadion, Jumat 25 Oktober 2024 atau Sabtu dini hari WIB. Hasilnya, mereka membekuk tamu dari Nijmegen dengan skor tipis 1-0. Tom Hai ikut berkontribusi atas kemenangan Almere. Mentas selama 90 menit, gelandang timnas Indonesia itu berperan aktif membantu serangan Almere. Haye tercatat melepaskan 3 tembakan. Catatan lainnya, Haye membuat 1 umpan kunci. NEC juga punya pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong. Dia masuk pada babak kedua untuk menggantikan Brian Pereira. Duel pilar skuad Garuda pun berujung senyuman bagi Haye. Almere sendiri perlu waktu 79 menit untuk membuka keunggulan.
Gol tuan rumah berawal dari tembakan Thomas Robinette di sisi kanan kotak penalti gelandang NEC, Thomas Ouwejan, dan berbelok masuk ke gawang. Alhasil itu dihitung sebagai gol bunuh diri. Skor tak berubah sampai wasit meniup peluit akhir pertandingan. Berkat hasil positif kontra NEC, Almere mencicipi kemenangan perdana di Liga Domestik musim ini. Sebelumnya HYDKK menuai 6 kekalahan dan 3 hasil seri. Meski menang, Almere masih berkutat di zona degradasi. Tim asuhan Hedwiges Maduro menghuni tangga ke-17 klasemen usai mengemas 6 poin dari 10 laga. Almere hanya berada 1 tingkat di atas RKC Waalwijk selaku juru kunci. Lagi-lagi jadi bulan-bulanan. Timnas Putri Indonesia dapat pelajaran berharga dari Timnas Belanda di laga uji coba tadi malam. Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan telak pada laga uji coba melawan Timnas Putri Belanda Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari WIB. Berlangsung di Stadion Davy Verberg. Hasil Timnas Putri Indonesia versus Belanda berakhir dengan skor telak 0-15 untuk De Oranje. Ya, tim asuhan Satoru Mochizuki tampak kesulitan meladeni permainan Timnas Putri Belanda di laga ini. Pada laga ini, Timnas Putri Indonesia langsung menurunkan skuad terbaiknya sejak menit pertama. Pelatih Satoru Mochizuki menurunkan nama-nama seperti Claudia Scheunemann, Sydney Hopper, hingga Shafira Ika dalam starting 11. Namun sayangnya, hadirnya nama-nama tersebut belum bisa membantu Timnas Putri Indonesia terhindar dari kekalahan telak. Pada babak pertama, Timnas Putri Indonesia langsung kebobolan 0-6 dari tim tuan rumah. Adapun gol-gol dari Timnas Putri Belanda dicetak oleh melalui brace pemain Paris Saint-Germain, Rome Leukter, Gilles Roort, hingga gol bunuh diri dari Agnes Hutapea. Kemudian di babak kedua, situasi juga tak kunjung berubah dari permainan Timnas Putri Indonesia. Shafira Ika DKK justru tampil lebih kendor dan mengakibatkan kebobolan 9 gol di babak kedua. Bahkan pemain FC Twente, Renate Jansen, menjadi bintang Timnas Putri Belanda di babak kedua. Pemain berusia 33 tahun itu mencetak hat-trick ke gawang Timnas Putri Indonesia yang dikawal oleh Laita Roate Maskuroh. Alhasil Garuda Pertiwi menelan kekalahan telak 0-15 di pertandingan uji coba ini. Ini jadi kekalahan telak kedua yang didapat Timnas Putri Indonesia dalam laga uji coba yang dijalani di Belanda. Sebelumnya 2 hari yang lalu, Timnas Putri Indonesia juga menelan kekalahan 1-12 saat menghadapi klub asal Belanda, ADO Den Haag. Pada pertandingan tersebut, 1 gol tunggal Garuda Pertiwi lahir dari aksi Claudia Scheunemann pada menit ke-87.